Selamat pagi saudara. Pembacaan firman Allah pagi ini diambil dari suratan 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 6 yang berbunyi, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara, nasihat yang Rasul Yohanes berikan kepada jemaat Tuhan yang hidup di hari-hari yang terakhir ini adalah kalau kita mengaku kita hidup di dalam Tuhan, maka kita harus atau wajib hidup sama seperti ketika Yesus hidup. Saudara, hidup dalam dunia ini di mana hari-hari ini kita banyak alami kesulitan, kesukaran, masalah demi masalah datang dalam kehidupan kita. Bahkan juga ada tantangan-tantangan, bahkan lebih dari itu, kita mungkin menghadapi ketidakadilan di dalam kehidupan kita. Namun ketika kita menghadapi itu semua, Allah inginkan dalam hidup kita jangan kita berbuat dosa. Artinya jangan kita memberontak, jangan kita berkata-kata yang tidak pantas, ataupun juga bahkan melakukan perbuatan-perbuatan yang mendukakan hati Allah. Pernah katakan jangan sampai kita melakukan dosa. Walaupun memang masih ada perantara kita. Ketika kita berdosa kita minta ampun, Tuhan masih mengampuni kita. Namun Allah menginginkan kepada kita untuk belajar hiduplah. Wajib bagi kita untuk hidup sama seperti waktu Yesus hidup. Artinya Dia sudah memberikan contoh teladan yang baik di dalam kehidupan umat-umatnya, termasuk untuk saudara dan saya. Mari, dari sekian banyak yang dicatat oleh firman Allah melalui contoh-contohnya, saya akan ajak kita satu saja di dalam Injil Matius pasal 26 ayat yang ke-42 yang berbunyi, lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Kita tahu ini kejadian pada waktu berdoa di Taman Getsemani. Dia harus menghadapi sengsara yang begitu besar karena dia harus menanggung dosa isi dunia. Lalu dia katakan kepada Bapa, dia berdoa, kalau boleh dilalukan cawan ini. Tetapi dikatakan bukan kehendak-Ku yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Artinya, ketika Yesus menghadapi masalah persoalan berat, kematian yang harus dia pikul pada waktu itu mati di kayu salib, dikatakan dia tidak mundur. Kalau memang itu kehendak Bapa, dia lakukan sesuai dengan apa yang Bapa inginkan di dalam kehidupannya. Artinya dia mau belajar mengikuti kehendak Bapaknya. Saudara, firman katakan dia mati, dia taat sampai matinya disalib. Dia sangat mentaati untuk mengikuti kehendak Bapa di dalam hidupnya. Nah, inilah yang Allah juga inginkan ada dalam kehidupan orang-orang percaya, anak-anaknya, termasuk untuk saudara dan saya, yaitu untuk dapat hidup melakukan kehendak Bapa di dalam kehidupan kita. Saudara, berbicara mengenai melakukan kehendak Bapa itu memang untuk diucapkan enak, ringan diucapkannya, enak untuk dikatakan, tetapi berat untuk dipraktekkan di dalam kehidupan kita. Karena apa? Untuk melakukan kehendak Bapa maka melalui proses yang panjang. Artinya kita harus matikan keegoan kita. Kita harus matikan kedagingan kita. Kita harus matikan keinginan-keinginan hawa nafsu kita, agar kita bisa tunduk kepada kehendak Bapa di sorga. Saya akan ajak kita lihat satu contoh di dalam firman Allah, yaitu saya akan baca di dalam kitab Kejadian pasal 37 ayat yang ke-20. Kejadian 37 ayat yang ke-20 yang berbunyi begini. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu.
Saudara, inilah perkataan kakak-kakak Yusuf yang tidak suka dengan Yusuf adiknya. Ya, mereka iri karena Yusuf adalah anak yang paling dikasih oleh ayahnya. Lalu Yusuf juga yang mempunyai mimpi-mimpi, dan dari isi mimpi itu menceritakan bagaimana dia akan menjadi pemimpin. Sehingga kakak-kakaknya merasa tidak senang. Ya, mereka membenci Yusuf. Firman Allah katakan, ya Yusuf pernah cerita kepada bapaknya bahwa tiap-tiap hari tidak ada kata-kata yang manis yang kakak-kakaknya katakan terhadap dirinya. Namun Yusuf yang masih kecil pada waktu itu, dia mengerti ya akan rencana Allah, kehendak Allah ya di dalam hidupnya. Tetapi kakak-kakaknya tidak senang akan hal itu. Sehingga ketika Yusuf disuruh ayahnya untuk mencari kabar tentang kakak yang sedang mengembalakan kambing domba, membawa makanan kepada kakaknya, dia ditangkap. Ya, bahkan dia direncanakan untuk dibunuh pada waktu itu, sehingga ayat yang tadi kita dengarkan bersama ya, supaya dikatakan kita melihat apa yang akan terjadi dengan mimpi-mimpinya. Artinya ya kakak-kakak Yusuf coba ya menggagalkan rencana Allah, menggagalkan kehendak Allah di dalam pribadi Yusuf. Saudara, iblis senantiasa mau bekerja dalam kehidupan kita untuk artinya untuk menghalangi, menggagalkan rencana Allah dalam hidup kita. Allah mempunyai kehendak dalam hidup kita itu, masa depan penuh dengan harapan. Tapi kadang-kala kita ya gagal karena apa? Karena kita mengikuti ya apa yang iblis sodorkan atau apa yang iblis kerjakan di dalam kehidupan kita. Namun saudara, apa yang terjadi dalam kehidupan Yusuf kalau kita lihat di sini ya, dia tetap mengerti akan kehendak Allah. Walaupun dia harus dijual, dipisahkan jauh dari kakak-kakaknya, dipisahkan jauh dari bapaknya, dia harus menjadi seorang budak ya di rumah Potifar, tetapi dia tetap dapat menjaga dirinya untuk dapat mempertahankan hidupnya ya, supaya tetap dapat disukai oleh Allah, sehingga dia dapat juga terus ya menikmati ya proses dalam hidupnya, yaitu dia mau tetap mengikuti kehendak Allah dalam pribadinya. Kakak-kakaknya gagal untuk apa? Untuk menggagalkan ya kehendak Allah dalam hidup Yusuf. Lalu iblis pakai istri Potifar. Istri Potifar ini dia coba merayu Yusuf agar Yusuf jatuh di dalam dosa persinan dengan hidupnya, agar hidup Yusuf rusak, ya moral Yusuf rendah, ya sehingga Allah gagal dalam kehendak Yusuf. Tapi Yusuf dapat mempertahankan diri dengan baik. Walaupun dia akhirnya difitnah, dia alami ketidakadilan, dia harus dipenjara di dalam penjara bawah tanah pada waktu itu. Tetapi saudara, kita lihat Yusuf ia dapat menjalani dari satu masalah ke masalah yang lain, dari satu penderitaan ke penderitaan yang lain, karena dia dapat tetap bertahan, karena dia dapat mengerti ya bahwa Allah mempunyai kehendak yang luar biasa dalam kehidupannya, dan dia belajar untuk mengikuti kehendak Allah ya di dalam kehidupannya. Sehingga pada waktunya ya, kalau kita baca melalui peristiwa ini ya, Yusuf akhirnya diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dia punya kedudukan yang tinggi ya, yang luar biasa ya, sehingga ya dia dapat mengatur keadaan Mesir dan soal makanan pada waktu itu ya, dan dia menjadi orang kepercayaan Firaun, menjadi Firaun kedua di Mesir ya. Allah sangat meninggikan dia, bahkan ayahnya, kakak-kakaknya, semua keluarganya semua datang ke Mesir kepada Yusuf, dan mereka terpelihara di sana. Dan apa yang Yusuf katakan kepada saudaranya ketika saudaranya ya minta maaf padanya, dia katakan, bukan engkau yang mengutus aku ke Mesir, tapi Allah lah yang sudah mengutus aku ke Mesir. Jadi dia percaya ya, dia di Mesir, dia menderita, dia sengsara, dia difitnah, dia harus dipenjara, itu atas kehendak Allah dalam hidupnya. Nah saudara, bagaimana kehidupan kita? Ya, kalau kita mau siap melawan kehendak Allah, mungkin ada penderitaan kita alami, mungkin ada aniaya yang harus kita hadapi. Ya, tetapi saudara, mari ya belajar untuk hidup seperti apa yang sudah hidup dalam dunia ini. Dia sudah beri contoh yang baik. Dikatakan dia rela mati, bahkan mati salib untuk melawan kehendak Bapa di sorga. Mari saudara, ya kita juga sebagai anak Tuhan, ya mari kita mau belajar melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Walaupun
ada hal yang tidak mungkin enak kita hadapi, tetapi hasilnya ya akan luar biasa. Paulus katakan, penderitaan kita alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang Allah sudah siapkan untuk kita semua. Puji Tuhan saudara, saya tidak panjang renungan pada pagi ini, tapi Roh Kudus lebih jauh berbicara dalam pribadi kita masing-masing. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap kuat dalam kuat-kuasanya. Tuhan Yesus memberkati.